yang dia merasa miskin, pengen cepat-cepat kaya, yang dia lagi sakit, pengen cepat-cepat sembuh. Oh, nggak bisa begitu. Ya, semuanya harus ada proses. Ada seseorang datang kepada pengersa apa? Dia pilek 3 bulan. Ya, kalau nggak salah dokter Akbar Mardani, pilek nggak sembuh-sembuh. 3 bulan pilek nggak sembuh-sembuh. Ngaduk kepada apa? Apa saya ini udah pilek udah 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Gimana, Bah? Apa Abah bilang? Yang 4 bulan juga ada. Kata apa? Yang sampai 4 bulan juga ada, kata apa? Jadi kamu baru 3 bulan, yang sampai 4 bulan juga ada. Akhirnya dokter Akbar Madani keluar. Dan benar, setelah 4 bulan sembuh. Nah, itulah guru kita. Proses semuanya. Tidak ada langsung bim salah bim abrak kedabrak. Makan cabai langsung pedas, makan garam langsung asin. Nggak bisa. Segenap para Syekh Mursyid yang hadir manakala pada Maral Online Internasional pada pagi hari ini, di antaranya adalah Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Romo Yai Mahya, Ayahanda Profesor Edi Sunario, Bunda Cahaya, Bunda Dr. Sari, sekaligus juga sebagai tuan rumah pada pagi hari ini, juga Bapak Haji Manaf dan seluruh keluarga besarnya, semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya, dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui pengertian apa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Fadilus Syuhur yang ditulis oleh guru kita adalah ilmu bekas guru kita. Semua yang ditulis adalah akhlak, adalah sifat-sifat guru kita. Dalam bulan Rabiul Awal, setiap hurufnya ya guru kita semuanya. Robitoh, guru kita yang Robitoh selalu. Beliau selalu nyambung kepada gurunya Abah Anom. Selalu nyambung kepada seluruh ahli silsilah. Ya, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua adalah hurufnya basiroh. Basiroh beliau adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang juga dianugerahkan kepada oleh Allah kepada Abah Anom, kepada Abah Sudan seluruh sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan basiroh inilah, dengan robito, dengan basiroh, guru-guru mursyid kita nah, pasti punya keduanya. Ya. Dengan keduanya inilah beliau membawa murid-muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kedua sifat ini, Robitoh Basiroh tidak akan bisa ya, membimbing murid-muridnya. Tidak akan mampu. Maka dalam Manqobah itu ada kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Ini menggambarkan kecerdasan Rasulullah dan kecerdasan seluruh ahli silsilah. Cerdas akalnya. Keilmuannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Rasulullah tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Syekh Abdul Qadir keilmuannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk guru kita yang sekarang. Ya, Pangersa Abah, guru kita secara keilmuan tidak ada yang bisa nandingin. Bukti konkret ini nyata adalah para profesor-profesor yang datang kepada beliau, ngikut kepada beliau. Kurang pinter apa para profesor? Toh beliau-beliau tunduk, patuh, ngikut kepada guru kita. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang bully guru kita, ada orang yang jelek-jelekin guru kita, ada orang yang nggak suka sama guru kita, yang pendidikannya nggak jelas, baru saja dokter ambles dan lain sebagainya, nggak usah diladeni. Guru kita secara akliyah, secara keilmuan adalah kecerdasannya tidak bisa diukur. Kemudian juga basirohnya, wasironya mata hatinya, mata ruhnya ini juga yang luar biasa dianugerahkan oleh Allah. Melihat seluruh kejadian di seluruh alam ini. Ya dengan wasiro inilah, dengan akliyah dan wasiro yang luar biasa. Kecerdasan, akal dan kecerdasan spiritual ini. Akhirnya guru-guru kita membimbing muridnya. Ya kalau guru kita nggak cerdas otaknya, masih bisa dikalahkan oleh murid. Ya nggak bisa. Atau basirohnya kalah tajam dengan yang lain, nggak ada.
Nah, maka seluruhnya guru kita, wasirohnya ini adalah luar biasa. Nah, kalau menyadari hal itu, kita yakin itu adalah anugerah dari Allah kepada beliau guru kita. Kita sebagai muridnya jangan sok pinter, jangan sok tajam, jangan sok cerdas. Ngasih pendapat kepada guru, ngasih usulan kepada guru. Su'ul adab, ikut saja. Karena sebagai murid kita ini harus ikut. Nah, kita harus yakin kalau dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apapun yang beliau ucapkan bukan maunya beliau. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu semuanya adalah dari Allah. Begitu pula guru mursyid kita. Semua adalah berdasarkan ilham. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa ilham. Alhamahu. Ilham dari Allah. Guru kita melaksanakan perintah Allah. Menyampaikan ini, maklumat ini, pengumuman ini, suruh ngamali ini. Semua adalah dari Allah. Itu harus diyakini oleh seorang murid. Ya. Biar kita nggak galau, biar kita nggak gawang, biar kita nggak goyah. Ya. Semuanya harus yakin dengan wasiroh guru kita. Kita semua akan ikut. Ya. Maka terkadang memang seorang murid itu masih banyak yang ngeyelnya. Ya. Ada memang banyak kenapa sih ada murid yang masih ragu, yang masih ngeyel, yang masih suka kurang percaya kepada guru musik. Ya ada beberapa sebab. Di antaranya adalah penyebabnya tertutup basiro, masih ngeyel, masih nanya-nanya, masih goyah. Kenapa? Satu di antaranya dah karena terlalu berambisi, pengen cepat mendapatkan hasil, pengen meraih apa yang dia inginkan cepat-cepat. Yang ngamalin ini pengen cepat ini, yang ngamalin ini pengen cepat ini. Maunya kayak makan cabai begitu ditelan langsung pedas. Ini nggak bisa. Ya, orang yang kayak begini ini ambisi pengen cepat ini, pengen cepat ini. Nggak bisa. Akan selalu tertutup basironya, nggak akan bisa kebuka. Ya, kita yang banyak kekurangan ini ya. Udah jalanin saja, zikir saja khataman manakib. Itu tugas kita. Masalah nanti bagaimana buahnya, bagaimana hasilnya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada guru mursyid. Ya, jadi terkadang begitu. Kenapa basiroh seorang murid tertutup, akhirnya galau, akhirnya gamang, karena dia pengen cepat-cepat. Yang dia merasa miskin, pengen cepat-cepat kaya. Yang dia lagi sakit, pengen cepat-cepat sembuh. Oh, nggak bisa begitu. Ya, semuanya harus ada proses. Ada seseorang datang kepada pengersa Abah. Dia pilek 3 bulan. Ya, kalau nggak salah dokter Akbar Mardani. Pilek nggak sembuh-sembuh. 3 bulan pilek nggak sembuh-sembuh. Ngaduk kepada Abah. Abah saya ini udah pilek udah 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Gimana Abah? Apa Abah bilang? Yang 4 bulan juga ada. Kata Abah. Yang sampai 4 bulan juga ada. Kata Abah. Jadi kamu baru 3 bulan. Yang sampai 4 bulan juga ada. Akhirnya dokter Akbar Madani keluar. Dan benar setelah 4 bulan sembuh. Nah, itulah guru kita. Proses semuanya. Tidak ada langsung bim salawim abrak kedabrak. Makan cabai langsung pedas, makan garam langsung asin. Nggak bisa. Ya. Orang yang terlalu ambisi pengen cepat-cepat, pengen cepat-cepat naik pangkat, cepat-cepat kaya, cepat-cepat sembuh, pengen cepat-cepat selesai urusan. Nah, emang kalau urusan selesai, nggak ada urusan lagi. Ya, jalanin proses ya. Proses itu penting. Proses itu perlu. Jangankan kita. Doa-doa para nabi pun kadang-kadang lama dikabulnya. Nabi Musa contohnya. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan Fir'aun. Hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya orang-orang yang ingkar kepadamu. Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun dan orang-orang ikutinya dihancurkan. Dikabul oleh Allah dalam riwayat. Dikabul oleh Allah. Tapi setelah 40 tahun.
Jadi doanya sekarang dikabulnya 40 tahun yang akan datang. Itu kelas Nabi. Ya, sekelas Nabi bagaimana dengan kita? Maka udahlah, jalanin proses ini. Tugas kita nyangkul aja. Ya, tugas kita nyangkul aja, disabarin, zikir terus, istiqomah, khataman manakib. Jangan nengok hasil, pasti akan ada hasilnya. Nama Abah Anom aja kan pernah ditanya dulu seorang ikhwan, Abah mau udah tinggi ya, Abah Anom udah enak, udah gini, 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 gini. Apa jawaban Abah Anom? Ya, Abah sih masih nyangkul katanya. Ini jawaban seorang mursyid Abah Anom. Ketika ditanya apakah derajatnya sudah tinggi karena sudah begini, begini, begini. Dijawab oleh Abah Anom, Abah mah masih nyangkul. Nah, ini jawaban guru mursyid. Nah, kalau Abah aja masih nyangkul, bagaimana kita? Tertutup basiroh kita. Kalau kita ada ambisi pengen cepat-cepat berhasil, ya, pengen cepat-cepat panen, pengen cepat-cepat ada buahnya. Padahal usaha kita, ya, usaha kita juga biasa aja, ya nggak rajin-rajin amat, standar, ya, ya kalau standar ya standar. Bisa aja pengen lebih cepat, tapi juga kita harus lebih giat lagi, harus di atas rata-rata kan kata Abah begitu. Solawatnya, zikirnya, nggak bisa 165. Ada kajat lagi 561, lebih banyak lagi 2025, 94, lebih banyak lagi. Nah, itu kan ada tahapannya. Nggak mungkin kita nanamnya nyantai, pengennya cepat buah lah. Itu ini rumus dari mana model kayak gitu? Ya, jangan. Kalau tidak pengen masih roh kita tertutup, kita harus sabar menjalani proses ini. Nah, yang kedua, penyebab orang tertutup mata batinnya, tertutup mata ruhnya, tertutup basirohnya, sehingga dia tidak mengetahui hakikatnya, selalu tertipu oleh pandangan mata lahir. Ya, dikiranya bagus, dikiranya baik, dikiranya hebat, belum tentu yang kita lihat bagus, belum tentu bagus. Yang kita pandang baik, belum tentu baik. Yang kita lihat ini hebat, belum tentu hebat. Maka seorang murid harus bertanya kepada guru mursyid. Kalau ada apa-apa, tanya kepada gurunya. Jangan nafsirin sendiri, jangan istikharah sendiri, jangan pilih-pilih sendiri. Ya, tanya kepada guru mursyid, guru kita, orang tua kita, tempat bertanya. Kalau guru kita yang ngasih petunjuk, kalau guru kita yang ngasih arahan, pasti benar, pasti baik. Itulah yang dari Allah. Yang dari Allah. Ya, tidak semau kita, tidak semau gue, tidak menuruti nafsu kita. Ya kalau nafsu kita pengennya gini, 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 belum tentu baik. Ya, maka orang yang tertutup basirohnya ini, kenapa? Karena tidak fokus kepada guru mursyid. Kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus hatinya kepada Allah berawal dari fokus hati kita kepada guru mursyid. Nah, kalau kita selalu ikut petunjuk guru mursyid semuanya, pasti yakin semuanya akan beres. Urusan dunia, urusan akhirat, beres semuanya. Karena ingat guru kita itu adalah bukan saja ngurus akhirat, tapi ngurus dunia kita juga. Ya. Perlu diluruskan juga, ya kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Kalau kita mendengar para protokol di Muluda, di mana-mana yang bukan orang tarekat, mereka protokolnya selalu bilang, mudah-mudahan, mudah-mudahan kita diaku umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di akhirat kelak. Di nanti di kelak di hari kiamat. Jadi minta syafaatnya mudah-mudahan nanti, udah mudah-mudahan nanti. Itu bahasa mereka. Ya silakan kita nggak mengajarkan pengajaran orang lain. Tapi kita, guru kita mengajarkan. Jangan mudah-mudahan. Harus yang pasti-pasti aja. Harus yang pasti-pasti aja. Lagian emang kalau hanya butuh syafaat di akhirat, emang di dunia nggak butuh syafaat.
Ya, nggak butuh syafaat di dunia. Butuh. Kita butuh syafaat Rasulullah di dunia, apalagi nanti di akhirat butuh kita. Apa kita nggak butuh warkah dari guru kita di dunia? Butuh, kita ini butuh keberkahan dari guru dunia dan akhirat. Ya. Maka orang yang menginginkan syafaat dari Rasulullah ya harus selalu nempel dengan Rasulullah. Dengan apa? Banyak baca sholawat seperti yang dimaklumatkan oleh guru mursyid kita. Banyak sholawat Hani Hashim dimanapun kita berada. Perbanyak. Ya. Perbanyak juga zikir la ilaha illallah. Karena apa? Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? As'adun nas yaumal qiyamah. Bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah binafsi kolbi. Ini hadis riwayat Bukhari ya dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, yang kelak nanti paling bahagia, orang paling bahagia di akhirat kelak nanti dan sudah pasti dapat syafaatku, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari dirinya, dari dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Inilah yang diajarkan oleh guru kita. Kita sudah mendapatkan ini. Ini kalau bukan syafaat Rasul nggak bisa. Ya. Jadi bagi kita syafaat Rasul itu dunia dan akhirat. Bagi kita pertolongan dari guru itu bukan di akhirat, di dunia juga butuh. Maka sering sekali Abah menyampaikan, ikut Abah, Abah bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ya. Ini guru kita. Ya. Makanya ada orang yang susah, susah, murid susah, tidak. Ini kenapa? Tidak fokus kepada Allah, tidak fokus hatinya kepada guru mursyid. Bisa jadi ada guru-guru yang lain. Bisa jadi membandingkan Abah dengan yang lain. Bisa jadi.